Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video kali ini adalah mengenai komposisi refleksi. Sebelumnya telah dipelajari mengenai komposisi transformasi, di mana komposisi transformasi merupakan transformasi yang diselesaikan secara berurutan. Maka, jika kita akan mencari komposisi dari refleksi, berarti kita akan mencari bayangan dari hasil refleksi yang berurutan. Misal, terdapat dua refleksi, yakni R indeks S dan R indeks T, di mana untuk notasi R indeks S, sebagaimana telah dibahas pada video sebelumnya, merupakan suatu refleksi atau pencerminan terhadap garis S. Berarti di sini S-nya sebagai cermin. Kemudian untuk notasi RT atau R indeks T merupakan suatu refleksi atau pencerminan terhadap garis T. Agar lebih mudah dalam penyebutan, jika selanjutnya disebutkan R indeks S atau RS, atau R indeks T atau RT atau lainnya, maka itu berarti suatu refleksi terhadap garis S, garis T atau garis lainnya. Kemudian berdasarkan definisi dari komposisi yang sudah dipelajari, RS.RT yang ini, atau dapat juga kita sebut sebagai RS komposisi RT agar lebih mudah, ini memiliki arti bahwa RT atau refleksi terhadap garis T yang dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis S atau RS. Begitu juga untuk RT komposisi RS memiliki arti yang dioperasikan terlebih dahulu adalah RS atau refleksi dari titik P terhadap garis S, kemudian baru dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis T-nya. Begitu seterusnya untuk komposisi yang terdiri dari 3 atau lebih refleksi, dioperasikan dari belakang terlebih dahulu. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh berikut. Diketahui dua buah transformasi, yaitu R indeks S dan R indeks T, di mana garis S sebagai sumbu X dan garis T sebagai sumbu Y. Kemudian ada titik P, X, Y, dan kita diminta yang pertama menentukan RS komposisi RT, atau komposisi refleksi RT dilanjutkan oleh refleksi RS dari titik P. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan RT komposisi RS. Yang ketiga, kita diminta menyelidiki apakah hasil dari yang pertama tadi dengan yang kedua itu sama atau berbeda. Yang pertama kita lihat di manakah letak bayangan dari titik P ini yang merupakan hasil komposisi refleksi garis T dilanjutkan oleh refleksi garis S atau yang ditulis dengan RS komposisi RT. Dari soal tadi, kita ketahui bahwa garis S sebagai sumbu X yang ini, kemudian garis T sebagai sumbu Y yang ini. Kemudian juga diketahui titik P, X, Y seperti yang terlihat pada layar. Untuk mencari hasil komposisi atau refleksi dari garis T dilanjutkan dengan refleksi garis S, maka pertama-tama kita cari bayangan dari titik P oleh refleksi garis T. Kita perhatikan titik P, X, Y di sini akan kita cerminkan atau akan kita refleksikan terhadap garis T yang ini. Maka, sebagaimana yang telah kita pelajari,
yaitu untuk mencari bayangan suatu titik oleh refleksi terhadap suatu garis, maka jika titiknya berada tidak pada cermin, caranya kita tarik garis sedemikian hingga tegak lurus dari cermin dan membagi dua sama besar. Yang mana yang dimaksud membagi dua sama besar, yakni jarak antara benda dengan cermin itu sama dengan jarak antar bayangan dengan cermin. Sehingga kita dapat peroleh bayangan dari P atau kita namakan P aksen, itu letaknya adalah di sini. Kemudian berikutnya, dari bayangan yang sudah kita peroleh yaitu P aksen min X, Y, kita lanjutkan dengan refleksi terhadap garis S atau RS. Berarti titik P aksen ini kita cari lagi bayangannya oleh refleksi terhadap garis S. Misal kita namakan bayangannya dengan P double aksen, maka dengan cara yang sama kita dapat memperoleh P double aksennya di sini. P double aksennya adalah min X, min Y. Demikian hasil dari RS komposisi RT, atau hasil dari titik P, X, Y oleh refleksi garis T dilanjutkan dengan refleksi garis S. Yang kedua, kita lihat di manakah letak bayangan dari titik P, X, Y oleh refleksi garis S dilanjutkan oleh refleksi garis T. Berarti yang ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kita menentukan RS komposisi RT, nah yang ini kita menentukan RT komposisi RS. Berarti yang dioperasikan terlebih dahulu itu adalah RS atau refleksi terhadap garis S, baru kemudian dilanjutkan dengan RT, refleksi terhadap garis T. Kita mulai yang pertama, yang dioperasikan lebih dulu adalah titik P, X, Y ini kita cari bayangannya oleh refleksi terhadap garis S. Berarti direfleksikan dengan garis yang ini. Maka berdasarkan definisi, dengan cara seperti yang juga sudah dijelaskan pada poin 1 sebelumnya, maka diperoleh bayangan dari P, misal kita namakan P aksen, itu dia di sini, yakni P aksen X, min Y. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis T. Berarti titik P aksen yang sudah kita peroleh ini direfleksikan lagi terhadap garis T. Misalnya kita namakan bayangan dari P aksen ini adalah P double aksen, maka diperoleh P double aksennya adalah di sini, yakni P double aksen min X, Y. Demikian hasil dari RT komposisi RS atau bayangan dari titik P, X, Y oleh refleksi garis S dilanjutkan dengan refleksi garis T. Yang ketiga, kita menyelidiki apakah RS komposisi RT itu sama dengan RT komposisi RS. Berarti ini apakah titik akhir yang diperoleh pada poin 1 dan 2 sebelumnya itu sama ataukah tidak. Nah, berdasarkan titik-titik yang kita peroleh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil komposisi dari keduanya sama, yakni RS komposisi RT sama dengan min X, min Y, begitu juga dengan RT komposisi RS sama dengan min X, min Y. Ini menandakan bahwa komposisi refleksi atau pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus itu memiliki sifat komutatif. Selanjutnya kita tinjau pula untuk contoh komposisi dari refleksi atas dua garis yang tidak tegak lurus. Kita cek apakah masih berlaku sifat komutatif seperti
pada dua garis yang tegak lurus pada contoh sebelumnya. Contoh, diketahui garis-garis S dan T serta titik P seperti pada gambar yang terlihat pada layar. Lukiskan bayangan dari titik P yang merupakan komposisi refleksi terhadap garis S dan T. Kita lihat untuk komposisi refleksi terhadap garis S dan T, itu terdapat dua kondisi, yakni yang pertama RS komposisi RT, dan yang kedua RT komposisi RS. Sebelum memulai mengerjakan contoh ini, ingat kembali bahwa RS atau R indeks S ini berarti suatu refleksi terhadap garis S, dan RT atau R indeks T ini berarti suatu refleksi terhadap garis T. Yang pertama dari contoh tadi, kita akan menentukan RS komposisi RT dari titik P. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari bayangan dari titik P oleh refleksi garis T sesuai dengan definisi dari komposisi. Yang ini, maka kalau titik P-nya di sini, diperoleh bayangan dari P, misalnya kita namakan P aksen, hasil dari refleksi terhadap garis T itu letaknya di sini. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan untuk mencari bayangan dari titik yang diperoleh ini, yakni titik P aksen. Bayangannya kita misalkan P double aksen, maka berdasarkan definisi refleksi diperoleh P double aksen letaknya di sini. Sehingga P double aksen inilah yang merupakan hasil dari RS komposisi RT dari titik P. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan RT komposisi RS dari titik P. Berarti kalau ini yang akan kita operasikan terlebih dahulu adalah RS atau refleksi terhadap garis S. Kita lihat titik P di sini. Yang pertama kita refleksikan terhadap garis S. Misal bayangannya kita namakan P aksen, maka letak P aksennya adalah di sini. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan mencari bayangan dari titik yang sudah kita peroleh ini. Berarti dari titik P aksen ini oleh refleksi dari garis T. Misal bayangannya kita namakan P double aksen, maka berdasarkan definisi refleksi diperoleh P double aksen letaknya di sini. Nah, ini P double aksen ini merupakan hasil RT komposisi RS. Jika kita perhatikan, maka dari yang kedua ini, yakni RT komposisi RS dari titik P, itu dia tidak sama dengan, coba kita lihat yang sebelumnya, yakni RS komposisi RT, di mana bayangannya adalah di sini. Berdasarkan uraian ini, terlihat bahwa untuk garis T yang tidak tegak lurus dengan garis S, RS komposisi RT dan RT komposisi RS-nya menghasilkan bayangan yang tidak sama. Sehingga untuk refleksi, tidak selalu dua transformasi berlaku sifat komutatif. Sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video penjelasan berikutnya.